Jumpa lagi di podcast Basuara, Basuara. Di podcast Basuara ini kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, dan isu yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Saya, Viko, dalam episode ini akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan tentang bambu bagi masa depan Indonesia. Bersama saya telah hadir Bapak Haris Habib. Beliau adalah Senior Advisor dan Dewan Pembina Yayasan Bambu Lestari, sebuah organisasi nirlaba di Indonesia yang aktif mempromosikan pemanfaatan lestari bambu, mengingat hasil hutan berupa kayu sekarang semakin berkurang seiring dengan menyusutnya luas hutan tropis dunia. Bagaimana ini bisa mensejahterakan masyarakat? Ya, saya rasa caranya petani untuk kalkulasi manfaatnya bambu dan manfaat sistem dan model desa bambu cukup gampang. Kita ada 3 angka ajaib, 333. Berarti satu kelompok petani yang memiliki 30 kakak, bapak dan ibu. Ibu harus ikut, nggak boleh bapaknya sendiri. So 30 kakak, so ada 60 jiwa yang ikut dalam sistem. Lalu 30 kakak ini itu mengelola 300 hektar. So plus minus 1 kakak itu mengelola 10 hektar. Ya. Dan sistem 300 hektar ini akan menghasilkan 3 ton per hari. Berarti 300 hektar, 30 kakak yang menghasilkan 3 ton per hari. Dengan sistem tersebut, kita dari bambunya saja sudah bisa menghasilkan per kakak itu 6-10 juta per kakak per bulan. So, sekarang dengan contoh lahan yang mereka sudah memiliki dan sudah garap, oke, itu livelihood A. Jika mereka kerjasama dan membentuk satu kelompok tani hutan dan mohon konsesi perhutanan sosial di dalam kawasan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membantu untuk terima per desa administratif 300 hektar. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang, tergantung lokasinya. Makanya kita harus agak fleksibel. Kadang-kadang kita bisa 7 desa administratif dalam satu sistem desa bambu, bahkan bisa sampai 20 kalau di Jawa yang alokasi perhutanan sosialnya kecil per desa administratif. Tapi plus minus ada 7 desa administratif masing-masing terima 300 hektar, so total 2010 hektar. Kalau mereka bisa mohon untuk konsesi perhutanan sosial dengan rencana kerja usaha yang jelas, rencana kerja teknis yang jelas, yang pasti. Dan kami di Yayasan Bambu sudah punya template-nya semua, sudah punya kalkulasinya semua. Dan kami sudah punya sistem sekolah lapangan bambu yang kita bisa fasilitasi mereka untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan sistem ini. Dari segi pengelolaan hutannya, dari segi supply chain logistics-nya, dan juga dari segi olahan bambunya dan gimana cara untuk rawat mesin dan sebagainya. So, sistem besarnya itu 30 kakak per kelompok kali 7 berarti 210 kakak atau 420 jiwa atau orang yang kerjasama dalam satu sistem kawasan desa bambu. Dan sistem ini yang jadi synergistic effect yang kalau gini ada banyak motivational speaker yang bilang 1 + 1 = 11 kan, 1 + 1 sama dengan 11 bukan 2, karena synergistic effect-nya kerjasama dengan SOP yang pasti, dengan harga yang pasti, dan kita tinggal jalankan sistem ini untuk 288 hari kerja per tahun. Dan ini sistem industri yang dibawa ke desa. Kalau kita bisa disiplin untuk menjalankan sistem ini, manfaatnya luar biasa secara ekonomi.
boleh tambah sedikit Pak informasinya tentang sekolah bambu ini, sudah ada di mana saja dan seperti apa cerita sekolah bambu ini? Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita baru launching kampus Desa Bambu di Ngada, Flores. So kalau ada dari teman-teman yang mau datang ke Ngada, ke Flores untuk training, kami lagi membangun beberapa mata kurikulum yang bisa dibilang intensif training ya untuk dari segi sistem HBL, hutan bambu lestari, pengelolaan hutan, supply chain logistics dan pengolahan. Kalau di dalam sistem HBL itu ada 7 stasiun kerja, ada tim sosialisasi, ada tim survei, ada tim kode yang kode untuk memastikan kita panen buyutnya saja. Ada tim timbun karena perakaran bambu hanya di 1 meter pertama kan, so kita harus timbun untuk memupuk rimpang. And then ada tim panen yang harus panen lestari, dan ada tim pikul dan transportasi. Terakhir dari cabangnya bambu, setiap kali kita panen ada cabangnya yang sedikit muda yang kita bisa pakai untuk menghasilkan bibit baru. So kita bisa perluaskan sistem kita. So semua komponen ini masuk dalam satu kurikulum yang jalan plus minus 8 bulan, dan kita langsung aktif di lapangan. Tapi ya kalau ada dari mungkin teman-teman NGO atau dari teman-teman dinas kehutanan yang mau belajar sedikit intensif di Flores, ayo saya undang, please ikut sama kami dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih banyak penjelasan tentang sekolah, tentang kampus bambu lestari yang pertama di Indonesia, dan itu adanya di Ngada. Luar biasa. Apresiasi yang besar dari kami Pak Arief, dari Yayasan Bakti, atas inisiatif luar biasa yang telah Pak Arief lakukan bersama dengan teman-teman di Yayasan Bambu Lestari. Dan semoga apa yang menjadi visi Pak Arief bersama Yayasan Bambu Lestari dengan hutan bambu lestari ini dapat tercapai, dan segala upaya yang telah dijalankan itu bisa sukses dan memberi hasil yang terbaik untuk Indonesia ya Pak. Itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Arief Sadik mengenai bambu untuk masa depan Indonesia. Saya Kiko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menyimak podcast Baswara. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya yang telah diberikan buat kita. Sama-sama Bu Kiko, makasih banyak.